Dari tabel yang kita buat ketika kita baca Alkitab, kemudian kita bandingkan, kita ketemu data-data yang kemudian kita bisa susun seperti ini, banyak hal yang bisa kita pelajari. Sebagai contoh misalnya soal masa pemerintahan dari Saul, Daud, dan Salomo. Masing-masing itu memerintah sebagai raja di Israel selama 40 tahun. Tetapi 40 tahun yang Saul alami berbeda dengan 40 tahun yang Daud alami, berbeda dengan 40 tahun yang Salomo alami. 40 tahun yang Saul alami dan juga Daud alami memang sama-sama ada masa perang ya. Dibanding Salomo itu nggak ada perang, itu masa damai. Tetapi antara Daud dengan Saul itu berbeda. Saul itu walaupun dia berperang, tapi dia cuma sekitar 2 tahun saja yang pertama itu mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selebihnya dia sudah menyimpang. Dan dia nggak sadar bahwa kemenangan demi kemenangan yang dia peroleh sebenarnya itu pengaruh dari doa Samuel. Walaupun Samuel sudah tidak menjadi penasihat dia lagi secara langsung. Sebaliknya, Daud itu walaupun ada masa di mana dia jatuh dengan Batseba, tetapi boleh dikatakan 40 tahun yang dia alami itu dalam tuntunan Tuhan ya, dalam perlindungan Tuhan, dan akhir hidupnya itu juga baik ya, bagus ya. Daud dikenal juga sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan. Sementara Saul dan juga Salomo di akhir hidupnya itu menyimpang dari Tuhan. Kalau Salomo tidak pernah mengalami perang ya, nyaris nggak pernah ya. Dia damai semua, tetapi memang uh, dia punya istri banyak dan akhir hidupnya itu membuat dia menyembah berhala ya. Walaupun ada yang berpendapat Salomo juga mungkin pada akhir hidupnya dia bertobat, dan itu karena janji yang Tuhan berikan kepada Daud ya. Nah, kemudian hal yang lain lagi yang bisa kita lihat adalah eh, soal minyak urapan ya. Ini menarik sekali. Saul itu waktu menjadi raja diurapi oleh Nabi Samuel ya, baik Saul maupun Daud itu sama-sama diurapi oleh Tuhan lewat Nabi Samuel. Tapi kalau minyak yang dipakai untuk mengurapi Saul itu berada dari buli-buli ya, satu tempat wadah itu barangkali dari tanah liat ya, atau dari bahan lainnya. Tetapi yang dipakai untuk mengurapi Daud itu diambil dari tabung tanduk ya. Sama juga yang dipakai untuk mengurapi Salomo ya. Cuma bedanya kalau Daud itu diurapi ya Nabi Samuel yang melakukannya, sementara kalau Salomo itu Imam Zadok ya dan Nabi Nathan yang melakukannya ya. Nah, ada arti profetik sebenarnya kalau minyak urapan dari buli-buli ya itu ya mungkin minyak saja ya walaupun bahannya sama. Tapi kalau dari tabung tanduk, tempatnya itu wadahnya itu dibuat dari tanduk seekor hewan ya. Ini mungkin ya hewan itu mesti dibunuh dulu ya baru tanduknya itu bisa diambil. Jadi artinya itu ada korban. Nah, dengan kata lain, pengurapan yang Daud terima itu dia terima juga lewat hidup yang dikorbankan atau hidup yang eh, didedikasikan ya kepada Tuhan. Ada korban yang harus dia senantiasa berikan ya. Kalau kita lihat kan Daud itu memang dari sejak mudanya itu istilahnya korban perasaan ya, korban dari keluarganya, dia tuh diasingkan, tidak dianggap. Lalu setelah dia kenal Tuhan juga itu kan dia banyak menulis di Mazmur tuh mengenai berbagai bentuk korban ya. Korban persembahan, korban petang dan sebagainya. Lalu kalau Salomo ya, kita juga melihat bahwa zaman dia itulah eh,
orang, khususnya dia itu mempersembahkan korban yang begitu besar. Ya. Ada bukit pengorbanan yang begitu besar yang dibangun sehingga Salomo itu bisa mempersembahkan korban yang besar sekali. Ada pelajaran tersendiri mengenai korban ini karena eh, Salomo setelah dia memberikan korban itu, lalu Tuhan datang menampakkan diri kepada dia. Dan menarik sekali. Ketika Tuhan menampakkan diri, Tuhan bertanya, berikan, katakan apa yang kau inginkan ya. Jadi apa keinginanmu? Luar biasa itu. Ada pelajaran tersendiri ya soal korban itu. Karena ketika kita memberikan suatu yang disebut korban itu, sebenarnya kita itu menghapuskan atau menyingkirkan penghalang-penghalang ya antara kita tuh dengan Tuhan. Nah, dalam hidup kita kan kadang-kadang kita nggak sadar ya, sesuatu itu bisa menjadi berhala ya. Entah itu uang, entah itu jabatan, bahkan pelayanan atau visi, itu juga bisa menjadi berhala. Dan kalau kita terus membangun hubungan dengan Tuhan, pada saat-saat tertentu itu akan seperti dinyatakan kepada kita, ini kamu harus lepaskan ya sebagai korban. Dan ini juga ada banyak pelajaran tersendiri yang bisa digali ya soal korban. Ada hamba-hamba Tuhan yang mengatakan keselamatan itu gratis ya, tetapi menjadi pengikut Tuhan itu senantiasa perlu korban ya. Artinya sebenarnya itu menyangkut dedikasi ya, menyangkut hidup yang dipisahkan ya buat Tuhan. Kita ingat misalnya Abraham ya. Abraham ketika Tuhan berjumpa dengan dia, maka yang menjadi korban pertama itu adalah dia mesti keluar dari lingkungannya, dari Ur Kasdim, tempat membuat berhala. Jadi itu yang diminta dari Tuhan. Kemudian ketika dia dengan keluarganya, ada bapaknya Terah ya, kemudian ada keluarga besarnya tuh ikut bersama-sama dan mereka singgah di Haran. Di Haran tuh tinggal nggak tahu berapa lama, ada yang bilang 15 tahun, ada yang bilang 20 tahun. Lalu Haran mati, kemudian Tuhan menampakkan diri lagi. Dan Tuhan bilang, tinggalkan tempat ini ya, pergi ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, itu korban kedua ya, yang harus dilepaskan, yaitu sesuatu yang sudah mungkin settle, sudah mapan itu di Haran, disuruh tinggalkan. Lalu perjumpaan berikutnya kalau kita pelajari Alkitab, Lot berpisah ya dari Abraham. Jadi ketika persekutuan Abraham dengan Tuhan itu dinyatakan lewat perjumpaan, Tuhan menampakkan diri, ada sesuatu yang perlu dilepaskan, yaitu kan korban sebenarnya ya. Tetapi itu terjadi bisa lewat keadaan, bisa lewat situasi ya. Tapi kita melihat bahwa pada akhirnya itu kenapa Abraham disebut bapak orang percaya? Karena dia percaya kepada Tuhan, dia nurut dan akhirnya cuma tidak ada lagi sesuatu antara dia dengan Tuhan. Dia menjadi sahabat Tuhan ya. Karena dia nurut, ketika Tuhan memperintahkan sesuatu, dia lepaskan, dia lakukan hal itu. Dan ketika Tuhan berjumpa lagi ya, dia berpikir Eliezer lah orang andalan dia, Eliezer lah akan menjadi ahli warisnya. Tapi Tuhan bilang enggak, anak kandungmu katanya. Anak kandungmu yang akan menjadi ahli waris. Ya, dia mesti belajar juga melepaskan tadinya Eliezer itu sebagai ahli waris, ya ternyata bukan. Lalu dia punya anak Ismail, ya dia berharap Ismail lah yang akan menjadi anak yang Tuhan janjikan ya. Tapi Tuhan bilang enggak, bukan Ismail ya. Kamu harus singkirkan Ismail ya. Karena perjanjianku akan kubuat dengan Ishak yang lahir tahun depan. Jadi step by step itu dipretelin semua ya, korban demi korban. Dan yang terakhir ya, belum terakhir ya, masih ada lagi, yaitu sunat ya. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, dia bilang, ayo lepaskan celah Mesir itu. Dia mesti disunat. Dan yang terakhir, ketika dia sudah punya Ishak, ya, Ishak itu juga harus dipersembahkan sebagai korban. Ya. Jadi ternyata Abraham itu kidonya step by step diajar Tuhan untuk tidak ada penghalang antara dia dengan Tuhan. Yaitu lewat korban yang diberikan ya senantiasa.
Nah, Salomo punya gaya hidup memberi lewat korban itu, dan itu membuat dia punya hikmat ya, yang memang Tuhan berikan sebagai jawaban doa. Ada pelajaran yang lebih detil untuk hal itu ya. Nah, kemudian kita bisa melihat juga ya, soal dipilih via siapa ini ya. Saul itu terjadi atau dipilih oleh Tuhan ya lewat undian, dan itu atas permintaan orang Israel sebenarnya. Dan kalau kita baca sejarahnya itu, Samuel juga merasa marah ya, merasa kecewa. Kenapa? Karena orang Israel minta seorang raja ya. Ya, bisa juga ada yang menafsirkan Samuelnya nggak mau kehilangan jabatannya, ya itu secara umum ya. Kadang-kadang kita membaca Alkitab begitu, lalu kita punya frame cara berpikir orang-orang yang umumnya terjadi ya, tidak mau melepaskan jabatan misalnya, sehingga kita langsung berpikir Samuel seperti itu. Tapi kalau kita baca lebih detail, kita lihat Samuel ini orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang bergaul dengan Tuhan, sehingga kalau kita baca itu, Tuhan bilang sama Samuel, jangan kamu sedih ya, jangan kamu kecewa, sebab yang ditolak orang Israel itu bukan kamu, tapi aku yang ditolak ya. Karena kalau raja itu kan mungkin punya sistem pemerintahan, punya aturan-aturan yang seperti orang-orang yang lain, seperti kerajaan-kerajaan yang lain. Tapi kalau orang Israel kan dipimpin oleh nabi itu kan dia apa kata Tuhan ya, dan orang Israel mesti nurut ya. Jadi barangkali mereka merasa nggak puas, dan akhirnya mereka menolak dituntun oleh Tuhan lewat Nabi Samuel, dan mereka minta seorang raja. Dan Saul yang dipilih. Nah, kadang-kadang dapat terjadi ya, kita itu dipercayakan Tuhan dalam suatu misalnya pekerjaan ya, atau pelayanan, dan itu terjadi seperti kasusnya Saul ya. Tiba-tiba kita dipilih gitu karena nggak ada orang lain lagi ya, atau karena undian ya, atau karena memang eh, situasi tertentu ya. Beda dengan Daud. Kalau Daud itu dipilih Tuhan dikatakan 8 tahun sebelum dia lahir ya, sudah ada nubuatnya itu disampaikan kepada uh, Nabi Samuel ya. Dan ketika Daud itu diurapi pada umur belasan tahun, habis itu masih ada proses yang cukup lama sebelum dia akhirnya jadi raja. Sementara Saul itu begitu dipilih lewat undian, langsung dia jadi raja ya. Cuma butuh waktu singkat dia jadi raja. Nah, pada saat itu mungkin usia dia secara rohani ya, atau secara kedewasaannya itu masih kurang. Sehingga ini yang bahayanya ketika orang masih muda ya, muda rohani atau dalam kedewasaan, tiba-tiba dipercayakan satu posisi jabatan yang tinggi ya, maka orang itu bisa jatuh ya. Bisa ya, dia sebenarnya perlu penasehat, yang perlu orang-orang yang membackup dia sebagai penasehat. Dalam hal ini sebenarnya ada Nabi Samuel, tetapi Saul itu kan kita baca dia nggak nurut ya, ketika ada satu kesempatan dia mesti menunggu Nabi Samuel datang untuk memberikan korban persembahan. Dia nggak sabar karena dia lihat rakyat sudah kocar-kacir. Jadi dia ambil inisiatif untuk memberikan korban persembahan yang seharusnya dilakukan oleh Nabi Samuel. Dan akibatnya Saul ditolak ya, sebagai raja oleh Tuhan. Jadi kadang-kadang bisa terjadi ya, kalau kita dapat satu kesempatan favor, mungkin seperti Saul ya, dengan undian ya, dengan satu proses tertentu yang singkat, lalu kita menduduki posisi yang cukup tinggi. Nah, di situ butuh kedewasaan sebenarnya, dan itu bisa diperoleh kalau kita punya hati yang mau belajar ya, yang mau diajar. Harusnya Saul itu bisa ya, tapi sayangnya dia menolak kesempatan itu. Nah, beda dengan Daud ya. Daud itu ditempa begitu rupa, walaupun sudah dijanjikan Tuhan akan jadi raja, dan berkali-kali dia dapat kesempatan untuk membunuh Saul ya, setidaknya 2 kali, tapi dia menolak hal itu karena dia tahu bahwa nanti ada waktunya, cara Tuhan dia akan
menjadi raja. Kita membedakan Daud ya dengan Saul. Nah, sekarang Salomo waktu dia diurapi ya, kemudian dipilih jadi raja itu atas permintaan Batsheba ya. Memang Daud juga konteksnya kalau kita pelajari kan Daud menjanjikan hal itu ya, bahwa Salomo yang akan menjadi penerus dia. Dan Tuhan juga bilang bahwa nanti anakmu yang akan membangun bait suci gitu. Nah, Salomo ini masih sangat muda ya. Ada yang menganggap sekitar 12 tahun mungkin ya waktu dia jadi raja. Jadi masih sangat muda. Tetapi ada Imam Zadok, ada Nabi Nathan, ya orang-orang yang memagari dia. Nah, ini yang membedakan dia itu dengan Saul. Kalau Saul nampaknya Nabi Samuel itu sudah nggak dianggap lagi. Tapi kalau Salomo itu dia dikawal, apalagi karena dia masih muda. Ya, dikawal, dijaga oleh orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Sayangnya dia punya istri begitu banyak ya. Sehingga ketika dia punya istri 300 ya, 700 gundik. Kalau gundik itu kan posisinya lebih rendah dari istri ya. Dan itu biasanya berarti lebih kepada kepuasan hubungan secara fisik. Ya, tapi jangan lupa bahwa kepuasan seperti itu mempengaruhi, ya, sangat mempengaruhi kehidupan rohani seseorang ya. Sehingga kalau ada 700 gundik ya, istilahnya kalau bahasa dalam tanda kutip lepas itu berapa banyak roh ya yang campur aduk dalam diri Salomo ya. Jadi Alkitab berkata bahwa pada masa tuanya itu Salomo lebih condong ya kepada istri-istrinya sampai akhirnya dia ikut menyembah berhala ya. Itu sebenarnya sangat sangat menyedihkan ya. Jadi sini kita bisa belajar ya sebenarnya ada orang-orang ya karena satu dan lain hal itu punya privilege ya, kesempatan istimewa sehingga mereka itu bisa seperti Saul tiba-tiba jadi pemimpin, tiba-tiba jadi leader, tiba-tiba mewarisi kekayaan orang tuanya ya. Juga seperti Salomo begitu ya. Dia mewarisi kekayaan dari bapaknya ya. Dia diangkat langsung ketika bapaknya masih hidup, dia menjadi raja. Cuma bedanya beruntungnya Salomo itu ada guru-guru yang mengajar dia, dan Daud juga memberi pesan kepada Salomo ya untuk dia senantiasa takut akan Tuhan. Nah, di sebaliknya ada orang-orang yang seperti Daud yang mesti berjuang ya dari bawah, tapi itu membentuk dia menjadi orang yang kuat. Ya, jadi apapun sebenarnya proses yang kita alami ya, bisa kita mungkin seperti Saul menjadi pemimpin, menjadi raja karena undian, atau seperti Salomo menjadi pemimpin, menjadi raja oleh karena diwariskan ya, tinggal terima. Jadi ini banyak terjadi pada anak-anak orang misalnya konglomerat ya. Ya sah saja kalau orang tuanya memang mewariskan kekayaannya kepada anak-anaknya. Tapi yang menjadi masalah apakah anak-anaknya diperlengkapi ya sedemikian rupa sehingga bisa meneruskan kekayaan yang mereka terima sebagai warisan dan bahkan mengembangkannya, atau malah mandek ya dan membuat kerugian yang banyak. Nah, sudah banyak cerita bahwa seringkali generasi pertama itu yang menciptakan kekayaan, generasi kedua itu menikmatinya, lalu generasi ketiga menghabiskannya. Jadi udah generasi keempat udah nggak ada lagi ya. Nah, dari kisah-kisah seperti ini ya kita bisa melihat, kita bisa belajar bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar ya, untuk bisa menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menjadi orang dalam kebenaran ya. Jadi kita ini sebagai milik Tuhan, kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, untuk setiap pekerjaan baik yang memang Tuhan siapkan buat kita ya. Baca, renungkan firman Tuhan, pelajari, gali, nanti ada banyak hal yang bisa kita dapat ya, kita praktekkan dalam kehidupan kita. Termasuk tabel yang tadi saya tunjukkan ya mengenai Saul, Daud, dan Salomo. Ya, itu baru sebagian saja yang bisa kita lihat
tapi banyak hal yang bisa kita gali kalau kita sediakan waktu untuk membaca firman. Amin.